Assalamualaikum Pak Omin. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Sadam. Gimana keadaannya sehat hari ini Pak Omin? Alhamdulillah baik, Pak Sadam. Pak Sadam apa kabar? Alham Alhamdulillah sehat juga. Ya alhamdulillah saya juga senang mendengar Pak Omin kabarnya sehat-sehat pada hari ini. Saya lihat Pak Omin agak sedikit kelihatan murung Pak Omin. Iya, Apa Pak benar? Sadam. Iya, tadi di kelas si Doni itu sering izin keluar kelas itu. Hmm, Padahal sudah dinasihati, sudah ditegur, itu masih sudah 2 bulan ini masih tidak berubah itu, Pak. hmm. Jadi bagaimana Pak Omin perihal ini? Ya, si Doni itu kalau belajarnya itu untuk kehadirannya itu termasuk aktif itu Pak ya. Tapi ya untuk di kelasnya itu suka izin aja itu Pak. Artinya dia hadir, tetapi pada saat kegiatan pembelajaran si Doni Sering itu tidak izin masuk, keluar sering masuk. izin. Ya sering izin. Kadang ke WC, kadang ke perpus, kadang Apakah ke beli ya? minum kantin katanya. Oke, apakah Pak Omin sudah memahami atau tahu dengan pembelajaran anaknya, sikapnya Doni? Kalau untuk setahu saya sejak 2 bulan ini ketemu sama Doni, kalau anaknya kalau ketemu ya sopan negur. Kemudian di tugas-tugasnya itu juga ngumpul dibuat walaupun sering terlambat itu ngumpul tugasnya itu Pak. Maksud saya, untuk pelajaran mata pelajaran lainnya, apakah Doni melakukan sikap yang sama? Oh untuk mata pelajaran lain untuk sejauh ini saya baru bertanya di 2 guru aja. Kayaknya sama itu dari 2 guru itu. Untuk yang lainnya kan banyak yang di kelas yang ngajar. Itu belum sempat saya tanya itu Pak. Kalau boleh tahu apa? Oh, belum sempat ditanya kepada guru yang lainnya. Ya baru 2 yang tanya, yang lainnya belum belum semuanya. Oke, Kalau 2 itu sama, sering suka izin katanya. oke sering izin juga. Nah, untuk kejadian ini, untuk situasi ini, kira-kira bagaimana ini bayangan Pak Omin? Kira-kira apa yang menjadi penyebab perlakuan dan sikap Doni selama di sekolah? Mungkin dia terlalu capek mungkin di rumahnya mungkin. Jadi di kelas itu jadi suka apa itu, suka izin kadang ke kantin, dia bilang belum sarapan katanya. Kemudian kadang dia itu izinnya ke toilet. Artinya Doni mempunyai kegiatan lain di rumah karena capek tadi, Pak Omin. Iya, mungkin saya pernah panggil si Doni, dia bilang selain dari sekolah, dia tuh bantu ibunya jualan di pasar itu, Pak. Oh, apakah waktu dia berjualan itu adalah pada saat waktu-waktu istirahat atau waktu belajar di rumah? Harusnya waktu istirahat itu, Pak. Waktu istirahat. Kalau boleh tahu pukul berapa itu, Pak Omin? Dia mulai bantu dari pukul 4 sore sampai jam 8 malam. Sampai jam Kemudian mulai 8 malam. lagi di jam 3 subuh sampai jam 6 pagi itu, Pak. Menurut Pak Omin, apakah waktu dari pukul 8 malam sampai jam 3 pagi itu tidak cukup istirahat untuk anak-anak seumuran Untuk Doni? usia si Doni kayaknya kurang gitu, Pak. Untuk usia si Doni. Artinya Kalau Pak Omin menganalisa bahwa penyebab dia untuk sering keluar masuk, tidak konsentrasi di dalam pembuatan tugas, artinya Doni kelelahan, kecapekan karena memang membantu orang tuanya. iya dia capek sejak bapaknya meninggal katanya dia yang jadi bantu ibunya itu jualan di pasar itu Pak. Nah, apakah sudah dikomunikasikan kepada orang tuanya, Pak Omin? Nah untuk manggil orang tuanya agak sulit itu Pak karena sibuk karena kalau jualan itu kan setiap hari kan dia jualan. Nah kalau Ya, kita mau panggil saya tuh kasihan nanti kalau dia tidak jualan kan tidak dapat penghasilan hari itu. Beda dengan kalau pegawai kan ada gaji tiap bulan ya Pak ya. Tapi kalau ya, pedagang itu kan kalau dia nggak jualan ya nggak dapat ini kan nggak dapat penghasilan Pak. Jadi saya tuh kasih sama adik-adiknya nanti Pak. ya. Artinya Pak Omin, apakah kemudian dengan ketidakterlibatan orang tua permasalahan Doni bisa diselesaikan? Mungkin tidak bisa Pak. Mungkin saya akan mencarikan waktu di mana mungkin saya cari tahu ibu-ibu lah ibunya itu kalau jualan yang nggak kami itu hari apa ya. Mungkin saya bisa cari waktu itu nanti mau panggil ibunya untuk datang ke sekolah bentar kan untuk menyisikan waktu sedikit ya Pak ya untuk diajak komunikasi bagaimana Doni ini anaknya kalau belajarnya semangat sekali itu Pak Ya, tapi sayang tadi dia tuh suka izin tadi kan jadi kan kalau kita lagi belajar ada yang izin kan jadi agak terganggu sedikit itu Pak ya. izin juga Karena agak lama-lama itu Pak. ya karena memang mungkin dia pada saat mengikuti pembelajaran ya mungkin ada rasa kantuk yang disampaikan Pak Omin tadi.
Ya mungkin itu Pak. Ya, untuk perihal memanggil orang tua, bagaimana kalau memang tidak ada waktu mendatangkan orang tuanya ke sekolah, Pak Omin? Kalau seandainya tidak ada waktu, nanti mungkin saya akan mengajak guru BK itu Ya, langsung berkunjung ke rumahnya itu mungkin Pak. ya artinya bisa berkolaborasi dengan rekan guru BK ya. Iya bisa Pak mungkin. Nanti Ya, ngajak guru kalau BK. kan kita ketahui Pak Omin, guru BK itu ada salah satu layanan yang menunjang kegiatan-kegiatan yang seperti itu, namanya home visit. Apakah Pak Omin sudah tahu tentang itu? Oh, ada home visit itu Pak ya? Ya, ada home visit. Jadinya ketika kita membutuhkan informasi, data terhadap anak untuk menunjang alasan-alasan terhadap perilakunya yang kemudian ingin kita terangkan di sekolah, kalau tidak bisa mendatangkan orang tuanya, kita boleh melakukan kunjungan rumah. Jadi kita yang mendatangi dan mencari informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan ataupun penyebab-penyebab perihal anak kita Doni ini misalkan mengapa melakukan sikap yang kita anggap kurang baik ini. Ya, kurang baik tadi. Itu sudah dianggap melanggar kesepakatan kelas kami itu Pak. Oh, Berarti itu ada berarti. ya? Sudah ada kesepakatan kelas ya terhadap itu. Sudah, sudah. Oke. Kalau boleh tahu Pak Omin, kalau sudah memahami perihal tersebut, kira-kira kapan ingin berkunjung ke rumah Doni tadi? Nah, nanti mungkin saya panggil lagi si Doni, tanyakan ibunya itu jam berapa ada di rumah. Takutnya nanti kita ke rumahnya, Pak, ibunya lagi berbelanja atau lagi di mana, takutnya itu. Jadi biar kita nggak apa itu 2 kali datangnya, kita panggil Doni aja biar kita tahu, Pak. Oke. Berarti Pak Omin sudah mempunyai semacam konsep-konsep yang matang bagaimana strategi untuk kunjungan rumah supaya kunjungan rumahnya berhasil atau home visit tadi ya Pak Omin. Iya, sudah ada konsep. Tapi ini dengan saran dari Pak Hadam tadi, saya jadi paham. Berarti guru BK itu ada tugas home visit tadi. Jadi konsep saya akan saya tambahkan tadi untuk ini berkolaborasi sama guru BK untuk berkunjung ke rumah Doni tadi, Pak. Ya, oke. Bagus sekali Pak Omin. Jadi kira-kira apa yang akan disiapkan Pak Omin nanti untuk melakukan kunjungan rumah? Mungkin kita akan persiapkan itu daftar hadir anak di kelas itu, Pak. Kemudian catatan itu guru-guru yang mengajar di kelas. Nanti biar kita sampaikan sama ibunya si Doni. Iya. Ini permasalahan yang dihadapi Doni di sekolah. Supaya nanti ketika pembagian raport, ibu Doni itu nggak kaget lagi lihat nilainya kalau seandainya turun. Tapi kalau saya tuh pengennya tuh Doni nilainya bagus, meningkat. Ya. Kira-kira menurut Pak Omin dengan kemudian langkah yang diambil itu ada kemungkinan berhasil tidak untuk merubah sikap dari Doni, Pak Omin? Kemungkinan mungkin bisa kalau kita seandainya datang. Apalagi dibantu dengan guru BK. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di BK kita ya Pak ya, itu mungkin komunikasinya mungkin lebih baik. Mungkin ada ini yang bisa membantu untuk berbicara nanti itu Pak. Ya baik, alhamdulillah. Artinya Pak Omin sudah mempunyai semacam konsep-konsep untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang didapati di kelas Pak Omin. Itu luar biasa kali Pak Omin. Bagaimana sekarang perasaannya Pak Omin? Kalau perasaan saya kalau tadi itu sebenarnya agak kesal sih. Ya. Tapi dengan saat ini atau masukan tentang home visit tadi, saya tuh merasa terbantu itu Pak. Oh berarti peluang kolaborasi itu emang ada, emang aturannya emang ada untuk mengajak guru BK itu untuk ke rumah si Doni tadi itu Pak. Ya. Jadi kedepannya akan menjadi semacam kiat khusus atau kiat yang dikedepankan ya Pak Omin. Jadi mungkin kedepannya mungkin kolaborasi dengan guru BK itu mungkin sangat baik lah untuk demi meningkatkan hasil belajar anak ke depannya itu. Karena selain Doni juga mungkin ada anak-anak yang lain itu Pak, mungkin akan saya ajak juga guru BK-nya nanti. Tapi untuk saat ini kita fokus di Doni dulu karena Doni yang paling terlihat untuk tingkat keyakinan kelasnya paling sering dilanggar itu Pak. Oke, baik Pak Omin. Jadi saya melihat Pak Omin sudah agak sedikit lega dalam menyikapi persoalan Pak Doni ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Omin, kapan waktunya akan berkunjung tersebut? Nah, kalau untuk waktunya nanti setelah habis istirahat, ini kan Doni lagi di kantin mungkin Pak ya. Nanti setelah dia masuk kelas, mungkin saya akan datang ke kelasnya, saya akan panggil Doni dulu Pak. Saya tanyakan hari apa ibunya, di rumahnya jam berapa. Nanti juga saya mau tanya juga sama guru BK-nya Pak. Dia bisa nyari apa supaya jadi antara guru BK saya dan ibunya Doni itu sama-sama punya waktu yang luang gitu Pak. Artinya nanti bisa berjalan dengan baik dan kemudian tujuannya tercapai ya Pak Omin. Iya, kita menyesuaikannya dulu Pak. Jangan sampai ada yang ada yang tidak bisa nanti.
Kalau bisa nanti Oke. antara saya, Doni, ibunya Doni, guru BK, itu sama-sama bisa meluangkan waktunya itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Omin. Oke, gimana Pak Omin? Ada lagi yang ingin dibicarakan perihal Doni? Nah, mungkin di sini mungkin cukup untuk si Doni itu, Pak, ya. Ya, Pak Omin. Itu terima kasih masukannya tadi, Pak. Itu sangat membantu saya dalam merencanakan strategi saya ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Doni ini. Oke. Nanti Pak Omin kalau berkenan nanti tolong diinformasikan dan dikabarkan juga bagaimana perkembangan hasil home visit-nya dan hasil kemudian penanganan terhadap Doni ya Pak Omin. Iya, nanti mungkin kita akan ketemu lagi seperti ini, Pak. Kita Oke. berbicara lagi santai di sini di ruangan Bapak ini sangat nyaman di ruangan Bapak ini. Nah, Adem ya. boleh kalau ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan ataupun kemudian Pak Omin mau bicarakan dengan guru lain, nanti atur saja jadwal, kalau tidak dipakai silakan untuk berkegiatan. Ya, nanti mungkin setelah saya panggil Doni mungkin seksinya lagi, Pak. Kita Oke, mau boleh silakan. lagi. Oke. Mau atur Ada lagi jadwal. Pak Omin yang ingin disampaikan Pak Omin? Mungkin cukup itu, Pak. Ya. Itu. Kalau cukup alhamdulillah syukur. Nanti kita bertemu lagi dan saling berkomunikasi lagi. Pak Omin. Ya, siap. Oke, silakan Pak Omin lanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Pak Sadam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam Pak Omin. Ya, izin pamit ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sadam. Waalaikumsalam Pak Omin. Kayaknya hari ini Pak Sadam itu beda dari kemarin. Ada apa ya Pak Sadam? Iya benar sekali Pak Omin. Tadi saya baru saja dapat WA dari dinas. Ada yang yang disampaikan oleh dinas adalah perihal akun PMM kita Pak Omin. UPM kita ya? Iya Pak Omin. Oh iya. Itu ada apa itu Pak dengan itu PM kita itu? Jadi gini Pak Omin, ini kan sudah bulan 10 kan Pak Omin? Iya. Sekarang kan sudah bulan 10. Nah, jadi di bulan 10 ini kan jadwalnya observasi guru oleh kepala sekolah dan tim tim kinerja. Nah, teman-teman kita itu tidak mempunyai niat, bahkan tidak menggerakkan diri untuk membuka PMM, untuk mengupload RPP-nya, untuk mengisi jadwal waktunya. Iya. Padahal Pak Omin sama-sama tahu kan kita kan kalau bermasalah satu PMM, itu bisa mempengaruhi ke teman-teman yang lainnya. Saya sudah mencoba komunikasi, sudah ngomong di grup, ketika bertemu langsung sudah disampaikan, mengatakan iya. Nah, ketika saya cek minggu kemarin belum. Nah, pagi tadi mendapat teguran kepala sekolah sampaikan kepada saya, untuk PMM tolong dipercepat untuk pengisian, untuk jadwal observasi dan menyelesaikan kinerjanya. Itu Pak, kalau untuk guru itu apa semua guru apa sebagian yang ini Pak? Guru yang sudah menyelesaikan baru 8 Pak Omin. Kan kita kan 40. Iya, baru 8. Yang saya lihat itu Pak Omin, saya, kepala sekolah, Ibu Wakur, Bu Humas, dan pembina OSIS kita. Nah, teman-teman yang lain itu sepertinya saya lihat belum mengakses sama sekali itu Pak Omin. Oh iya. Itu bagaimana perasaan Pak Sadam itu melihat guru-guru itu yang masih pasif mengerjakan PM itu Pak? Ya sedikit kesal Pak Omin karena kita kan selalu ditegur oleh atasan kan. Pada seolah-olah atasan menyampaikan bahwa kita itu tidak memberikan pengetahuan, ajakan kepada teman-teman untuk mengisi PMM ini. Padahal Pak Omin tahu sendiri kan di grup sudah pernah baca chat saya. Ya ketika bertemu juga saya sudah sampaikan gitu. Iya. Itu Pak, kalau menurut Pak Sadam itu apa itu faktor itu penyebab guru-guru itu pasif mengerjakan itu Pak? Mungkin Pak Omin mereka merasa bahwa ini tidak penting untuk dilakukan Pak Omin. Karena salah satu PMM ini kan salah satunya adalah untuk untuk angka kredit kan Pak Omin. Untuk kenaikan pangkat, untuk penilaian kerjaan yang lainnya. Nah, mungkin guru-guru kita berasumsi bahwa ya tidak perlu ngisi PMM, kalau mau naik pangkat nanti urus saja dengan cara-cara yang selama ini mereka lakukan dengan cara cepat. Mungkin seperti itu Pak Omin. Iya, yang penting ada sertifikat bisa ini naik kan cara-cara ya, gitu. yang penting diurus. Nah, nanti ada saja yang mengerjakan. Padahal kan kita kan polanya beda dengan dulu.
Kalau dulu kan kita kemudian ngisi-ngisi secara manual. Nah, sekarang kan sudah tersistem kan melalui akun PMM. Iya, satu aja yang nggak isi itu bisa satu sekolahan yang kena itu Pak ya. Benar sekali Pak Omin. Kan kita kemudian kan kemarin hampir saja kan di semester genap kemarin kan, tapi ternyata kan ada perpanjangan kan, ada kemudahan kelonggaran. Nah, saya takut nanti di kesempatan di semester ganjil ini tidak ada perpanjangan waktu. Nah, akhirnya kita semuanya tidak bisa dinilai. Akhirnya tidak ada angka kredit atau penilaian kinerja kita untuk semester ini, Pak Omi. Selain dari faktor-faktor itu bagaimana kondisi Bapak Ibu? Apa mungkin ada permasalahan di tempat lain? Jadi makanya apa itu mengerjakan agak terlambat itu, Pak? Kalau menurut saya ya mereka tuh ketika waktu luangnya masih memegang HP, masih ngobrol-ngobrol santai, artinya kan banyak waktu luang dan kemudian tidak bermasalah secara Tidak ada sosial. masalah. Artinya ya tidak nampak lah. Nah, saya kira kalau misalkan dia bisa ngobrol santai, bisa bermain HP dengan waktu yang lama, ya saya kira juga bisa mengakses PMM, kan, Pak Omin? Iya, harusnya bisa ya. Iya. Jadi untuk sejauh ini ya, apa yang sudah Bapak Sadam lakukan untuk membantu guru-guru kita tadi supaya lebih aktif lagi dalam apa tuh mengisi PM tadi itu, Pak? Sebenarnya baru menghimbau melalui grup saja Pak Omin, dengan bertemu satu persatu kalau sedang ketemunya saja saya mengingatkan. Nah itu bagaimana itu Pak itu cara itu Pak Hadam berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru itu untuk kalau yang untuk dengan guru kan sudah melalui grup kan Pak Omin, dengan bertemu satu-satu. Nah, tetapi kalau menyampaikan kepada kepala sekolah secara langsung tentang perkembangan dan apa ya situasi PMM kita belum kepada kepala sekolah Pak Omin. Oh belum ya. Jadi untuk kedepannya apa rencana Pak Hadam untuk membantu teman-teman guru tadi Pak? Ya rencananya ya saya juga harus menyampaikan kepada kepala sekolah biar kepala sekolah bukan hanya sekedar menghimbau tetapi memberi teguran mungkin Pak. Memberi teguran langsung apa tulisan itu Pak? Ya saya kira ya mungkin bisa langsung, bisa tulisan sesuai strategi dari kepala sekolah. Nah saya kira kalau kepala sekolah sudah menghimbau ya saya kira mungkin tingkat kepatuhannya lebih tinggi daripada mungkin saya. Ya. Mungkin semangatnya mungkin lebih tinggi juga mungkin Pak dengan itu. Iya. Nah kapan kira-kira rencana itu Pak Sadam untuk ini melakukan ini kan hari Kamis ya. Nah, nanti kan kepala sekolah masih ada kegiatan dinas luar di provinsi kan. Nah, kemungkinan Sabtu aja Pak Min. Saya mencoba ya selain berkoordinasi dengan kepala sekolah ya walaupun misal kepala sekolah tidak menegur nanti saya juga nanti punya rencana Pak Min. Ingin melaksanakan semacam kegiatan berbagi praktik baik cara mengisi PMM gitu Pak Min. Melalui webinar kombel kita tuh yang dipegang oleh Pak Andi. Pak Andi sama Bu Peri itu bukan? Iya, yang kombel yang 2 itu, kombel yang 2 itu. Ya. Apa itu waktunya itu mungkin di kombel itu mungkin Sabtu atau ada hari lain? Mungkin komunikasinya Sabtu. Nah, mungkin kalau untuk teknisnya mungkin bisa cepat, mungkin malam Senin ya ketika waktu lagi libur kan. Di malam-malamnya itu kan itu hari libur 1 jam atau 2 jam itu bisa itu Pak Min. Kan kita mengadakannya malam lah biar semuanya bisa hadir. Jadi dengan kita bicara begini, bagaimana perasaan Pak Sadam untuk saat ini itu Pak? Ya sekarang ya awalnya tadi ya saya hanya kesal, hanya menggerutu ya Pak Min. Tetapi dengan adanya luapan cerita ini dan kemudian tadi diarahkan untuk mencari jalan solusinya ya saya mungkin sedikit lega dan optimis Pak Min. Bisa meningkatkan aktivitas Ya, saya yakin nanti ya mungkin ketika berbicara kepala sekolah mengambil tindakan, nah guru-guru bisa mengikuti. Dan kita bisa terisi dengan cepat dan penuh, akhirnya kita bisa melanjutkan penilaian kinerja kita oleh kepala sekolah. Iya, kita kan sebentar lagi mau mid semester ya Pak. Iya, banyak sekali kegiatan kita Pak Omin. Takutnya nanti keteteran, takutnya nanti kegiatannya itu menghambat kegiatan yang lainnya. Iya. Jadi lebih baik mumpung waktu midnya belum sampai, kita selesaikan dulu yang ini satu persatu ya Pak ya. Siap Pak Omin, rencananya seperti itu. Jadi Sabtu Minggu ini apa Sabtu minggu depan itu Pak? Ya Sabtu ini untuk menemui kepala sekolah Sabtu ini. Nah untuk kegiatan kombelnya nanti saya kalau misal memungkinkan ya malam Seninnya langsung saya segerakan.
Bapak sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di Kombel, itu materi apa yang akan disampaikan apa itu? Oh ya, Tidak. nanti segera karena memang jadwal untuk Kombel untuk minggu ini itu belum ada topik, saya tanya kemarin itu kan. Nah, sepertinya belum ada topik. Nah, mungkin kita gunakan Jadi saja pas ya, Pak, untuk ngisi PMM ya. Pas sepertinya, ya Pak. pas sekali ya topik ini minggu ini ya. Yang minggu ini Iya. kita akan bahas tentang ini ya, Pak, ya. Cara pengisian PMM yang Iya, mungkin baik strategi benar. ya, strategi khusus atau trik-trik khusus ya, Pak, ya. Iya, nanti ada titik khusus supaya kemudian selain memotivasi dan memudahkan juga gitu. Memudahkan guru-guru kita ya, Pak, ya. Ya, Jadi kira-kira yang mengisi itu nanti Pak Sadam sama siapa itu, Pak? ya nanti saya berkolaborasi dengan komunitas praktisi, kawan-kawan yang ada di Kombel. Nah, mungkin Pak Omin kalau ada waktu bisa tidak membantu Pak Omin untuk jadi host. Oh, siap. Insya Allah bisa itu, Pak. Itu malam Senin ya, Pak, ya? Malam Senin. Ya, Ada kegiatan Pak Omin? Tidak ada. Insya Allah bisa. Kasih Pak Omin. Mungkin itu apa cukup sampai di sini, Pak? Itu apa yang kita sampaikan pada hari ini? Ya, mungkin untuk yang permasalahan saya yang ini Pak Omin sepertinya ada sedikit kelegaan. Iya. Untuk ada permasalahan Pak Sadam? Kira-kira? Ya, mungkinlah nanti di lain waktu kita ceritakan lagi. Mas, saya mau fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Iya. Mungkin lain waktu kita bicara bersama lagi ya, Pak, ya. Oke, Pak Omin. Iya. Mungkin cukup ya. Iya, sebelumnya Pak Omin saya ucapkan terima kasih ya Pak Omin atas sesi hari ini, pertemuan dan cerita kita hari ini ya sangat membantu sekali Pak Omin, membuat bukan hanya sekedar lega saja tetapi optimis juga. Ya, optimis. Masalah ini bukan hanya terselesaikan tetapi juga nantinya berkembang dengan baik. Iya, menemukan strategi baru ya, Pak, ya. Iya, Pak Omin. Iya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Pak, ya. Iya, Pak Omin, sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ya, assalamualaikum, Pak Sadam. Waalaikumsalam.